Hai guys, selamat datang kembali bersama saya Novi Anggriani. Kali ini saya kedatangan narasumber yang... Mbak Novi? Iya Pak. Ini Pak Pampres, mobilnya ini mau tolong dipindah. Soalnya kejauhan itu parkirnya. Siapa? Boy, pindahin boy. Pas Pampres, mobilnya mau lewat. Oke, thank you. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Novi Anggriani dalam Nadi Podcast. Selamat siang Bapak Jokowi. Selamat siang. Saya ini suka jadi nervous gitu loh guys kalau ketemu sama orang penting nomor satu di Indonesia ini. Semua yang saya susun skrip itu buyar semua. Bapak, mohon maaf Pak, ala kadarnya Pak, nggak bisa disambut dengan tari-tarian Pak. Waduh, tidak apa-apa ini. Justru malah saya merepotkan ini Mbak Novi nih. Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya sudah menyempatkan diri ke tempat saya yang ada di pinggiran Jakarta ini. Sama-sama. Yang ada, yang sangat terpencil ini Pak, tapi Bapak mau datang. Sama-sama. Apa sih Mbak Pak Novi. yang bikin Bapak mau datang ke sini Pak? Karena saya melihat Mbak Novi ini kreatif. Jadi ya saya pun kan mendukung khususnya orang-orang yang kreatif, saya sangat mendukung. Oleh karena itu saya bersedia untuk hadir. Ya Allah, makasih banget Pak. Bapak hari ini jadwal pasti padat banget ya Pak. Tadi banyak Pak yang minta foto ya Pak di bawah. Lumayan. Lumayan ya Pak. Iya. Bapak gak takut Pak? Enggak lah. Kan seperti ada salah satu presiden seperti John F. Kennedy ya Pak ya. Iya. Itu kan kena tembak sama rakyatnya sendiri Pak. Bapak gak takut Pak? Enggak lah, itu kan semua sudah Tuhan yang mengatur. Gitu Pak. Gitu. Tapi ada gak sih Pak kekhawatiran seperti itu? Ya secara manusiawi ada, tapi ya enjoy aja lah. Enjoy aja Gitu. Pak. Tapi memang Bapak ini terkenal presiden yang merakyat banget ya Pak. Saya kalau ngelihat itu di tayangan-tayangan berita itu Pak, saya ngeri sendiri Pak. Betapa Bapak dengan rakyat itu hampir tak ada batas gitu. Memang saya senang dekat dengan rakyat, itu senang. Jadi Pak, kalau belusukan itu sebenarnya hanya sekedar pencitraan atau bagaimana sih Pak? Karena sejak Bapak menjabat, sejak Bapak di Surakarta jadi wali kota, belusukan itu baru ada. Kata-kata belusukan itu siapa yang memberikan ide itu Pak? Sebetulnya kalau disebut pencitraan ya itu tergantung dari orang menilai. Untuk pribadi saya sendiri, saya lebih pendekatan kepada masyarakat. Saya dapat mengetahui keluhan masyarakat seperti apa. Jadi saya bisa mengetahui. Saya mencoba untuk tidak berbatas dengan rakyat, seperti itu. Oh gitu. Berarti memang itu sudah jadi bagian dari kerja politik Bapak juga. Iya. Dan memang keinginan Bapak untuk bisa lebih dekat. Ya tadi yang saya bilang tadi itu ya tergantung orang menilai. Tapi untuk saya pribadi sendiri, saya ingin lebih mengetahui keinginan rakyat itu seperti apa. Keluhan rakyat seperti apa, kita tampung, kita diskusikan dengan bersama jajaran. Jadi saya bisa mengetahui langsung, secara langsung, seperti itu. Gitu ya Pak. Saat Bapak belusukan, bertemu langsung dengan masyarakat, jarak antara Bapak dengan rakyat itu sedikit sekali gitu Pak. Nah pertanyaan saya yang suka saya ngeri lihat di TV-TV ini, itu kan biasanya orang yang kagum dengan yang benci tuh pasti ketika bertemu dengan orang seperti Bapak nih, orang nomor satu, peminatnya banyak, ya kan? Itu pasti akan terjadi hal-hal yang
berakibat agak sedikit negatif gitu Pak. Betul. Nah Bapak bagaimana mengantisipasi ini dan bagaimana Bapak mengatasinya ke depannya gitu? Mungkin itu bagian dari keamanan, yaitu tugas pengawal dan pas pampres. Jadi ya artinya saya pun lebih waspada, tidak serta-merta artinya setiap orang bisa mendekat, tapi kan ada protokol yang harus dipatuhi seperti itu. Saya kalau ngobrol sama Pak Jokowi tidak boleh pakai bahasa slang. Nanti pas pampres semua ngedipin saya. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Karena memang Bapak sudah mau akhirnya memilih podcast. Nah di podcast ini untuk Bapak bisa lebih dekat dengan rakyat. Ini salah satu upaya lebih dekat dengan rakyat ini Pak. Betul. Ini belusukan digital namanya Pak. Betul. Belusukan digital. Betul. Karena memang seorang RI1 itu biasanya memang protokolernya itu memang ketat sekali ya Pak. Iya. Ketat sekali berlapis-lapis. Betul. Dan pemilihan acaranya pun memang tidak boleh yang sembarangan gitu ya Pak ya. Udah dulu ya. Sekarang gue mau ngomong langsung sama orang yang bersangkutan, Bang Indah. Ya ampun, say hi dulu dong, say hi dulu. Hai. Gila lo Bang. gue ngeliatnya sebenarnya gue pengen ketawa Bang dari tadi. Apa sih tuh? yang akhirnya lu bisa sampai jadi Jokowi KW ini? Itu siapa yang inisiatif, siapa yang memberi kesempatan, siapa yang fasilitasi? Jadi gini Mbak Novi, awalnya itu tahun 2017 lah. 2017. Pakai ini aja nggak apa-apa. 2017 sebetulnya lucu sih, dari awalnya itu lucu. Saya ke salah satu undangan teman saya nikah. Pas kebetulan saya pakai batik dan entah kenapa saat itu rambut saya ke pinggir, biasanya selengean gitulah. Tiba-tiba saya pengen sisir ala Jokowi gitu. Jadi ke pinggir gitu, di belah pinggir. Ceritanya saya isi bensin di pom bensin. Tiba-tiba itu ibu-ibu ada kali satu mobil, entah 10 entah 15 orang itu, entah ibu PKK entah apa, teriak Pak Jokowi katanya. Lah saya sendiri kan bingung, Pak Jokowi, saya lihat kanan kiri belakang mana kok nggak ada Pak Jokowi. Si ibunya nunjuk saya, iya bapak saya, iya bapak, bukan, saya bukan Pak Jokowi bu gitu. Enggak, Pak Jokowi. Waduh, ini gimana ini? Saya lihat-lihatan dengan istri, pas kebetulan dengan istri. Ketawa-ketawa itu istri di mobil. Kok bisa ya disebut Pak Jokowi gitu? Memang iya sih, kalau sekilas ada sedikit katanya, sedikit kemiripan katanya. Gitu. Oh gitu ya? Iya, sampai akhirnya si ibu-ibu tetap kekeh gitu. Pak Jokowi bukan bu, saya bukan Pak Jokowi gitu. Ini istri saya, masa istri saya. Wah ini bahaya nih, saya pikir nanti bisa ada hoax apa nih, Pak Jokowi bawa istri muda atau apa. Wah bahaya, saya harus klarifikasi kan. Bukan ibu, saya bukan Pak Jokowi gitu. Cuman ya mungkin kebetulan aja ya, alhamdulillah kalau saya dibilang mirip Pak Jokowi gitu. Iya aku mirip gitu. Enggak bu, bukan, saya bukan Pak Jokowi gitu. Akhirnya udah saya pergi. Dari sejak kejadian itu seminggu entah 2 minggu ada lagi orang yang bilang, saya ajak main anak ke salah satu wahana gitu, di permainan anak. Si salah satu penjaganya bilang ke istri kan, ibu bapaknya kok mirip RI1 ya katanya gitu. Masa sih katanya. Saya lihat-lihatan lagi sama istri, apa iya sih gitu. Enggak, mirip dari mananya sih gitu. Udah. Setelah dari situ jarak berapa bulan lah,
Ada lagi orang yang bilang gitu, Pak Jokowi katanya gitu. Terus berapa hari kemudian lagi ada casting orang membutuhkan salah satu sosok Pak Jokowi gitu. Saya perlu sosok Pak Jokowi untuk di acara film waktu itu. Ayo siapa yang bisa mengajukan, silakan ajukan ke saya, itu di grup, artinya sutradara-sutradara. Ponakan saya share foto saya, ini loh om saya, katanya sih orang-orang bilang mirip. Oh ya nih, oke, boleh juga nih katanya. Nah di situ aku mainlah di salah satu film untuk figuran gitu, untuk salah satu figuran film komedi waktu itu. Main di situ. Nah dari situ mulai booming, saya mulai share di Facebook. Kenapa tidak gitu? Saya sekalian aja branding diri sebagai Jokowi KW. Toh bukan saya yang bilang seperti mirip Pak Jokowi orang-orang gitu. Bahkan saya sendiri nggak pede, istri sendiri kan nggak nyangka mirip dari mananya sih gitu. Udahlah katanya. Ya karena orang-orang bilang seperti itu, ya udahlah. Akhirnya saya beranikan diri, udah branding aja sekalian menjadi Jokowi KW gitu, impersonate Jokowi. Banyak positifnya apa banyak negatifnya? Campur Banyak aduk. benefit atau kerugiannya? Campur aduk. Coba yang keuntungannya dulu deh. Lo bisa menghasilkan uang dong bang. Ya artinya ya dari proyek-proyek kecil lah, receh gitu. Proyek-proyek kecil. Iya. Proyek apa nih? Maksudnya bukan proyek ini loh ya, bukan proyek infrastruktur. Oh iya, waduh nanti jadi jadi gosip ini. Enggak, artinya saya kan lebih ke lucu-lucuan lah gitu. Karena saya memang tujuannya untuk menghibur gitu. Tapi ada beban gak sih bang? Ada gak yang pernah bilang, beban. awas lu ya kalau berlaku apa-apa di masyarakat hati-hati, karena orang nyangkanya lu Jokowi gitu ya, pasti ya? Banyak ya gitu ya? Banyak yang bilang. Ya artinya kan saya harus bisa membawa nama baik Pak Jokowi dengan. Tapi gue lihat sih tadi kayak lo bilang, pembicaraan Bang Indra bilang, wah antar sangkanya bilang Pak Jokowi jalan sama cewek, itu kan berarti sudah satu hal yang memang Bang Indra selama ini jaga, ya kan, sejak 2017 sampai sekarang ini. Betul. Kira-kira banyak gak bang ngasilin duit bang? Ya itu rahasia ya. Banyak dong. Ya artinya bisa untuk jajan anak lah. Bohong lah. Alhamdulillah bisa untuk jajan anak gitu. Ya ada lah gitu, artinya ya alhamdulillah menjadi berkah. Terus itu salah satu benefitnya. Ya. Coba dong cerita ke netizen, sebagai Jokowi KW, lu pernah dapet apa aja gitu loh, yang gak enak-enaknya ketika lo mungkin seperti belusukan, lo jalan, yang lo pertama mungkin sama anak, sama istri gitu kan, pengen jalan buat refreshing, tiba-tiba lo ngalamin yang gak enak. Ya, gitu. Jadi gini Mbak Novi, aku kan aktif di media sosial. Jadi setiap aku posting itu kan yang komen beragam gitu, ada yang positif, ada yang caci maki, itu udah makanan sehari-hari gitu. Tapi ya saya mencoba untuk cuek aja lah gitu, toh saya nggak ngerugiin orang gitu. Itu saya selalu pegang prinsip itu. Yang penting saya tidak merugikan orang, selama orang tidak menyakiti saya, tidak merugikan saya jalan gitu. Ditertawakan, artinya diejek, ya itulah secara ini ya saya rugi gitu. Secara artinya lebih ke hati ya. Lebih ke perlakuan orang-orang gitu ya. Gitu. Orang mengejek, mencaci maki, itu bentuk kerugiannya itu aja sih. Kayaknya gue pernah bang komen deh. Apa tuh? Gak mirip. Gitu. Gak salah dulu, gue inget banget. Gitu. Waktu lagi pilpres kan booming tuh. Karena gue ngefans banget sama Pak Jokowi. Pasti. Jadi waktu gue bilang gak ada mirip-miripnya. Wajar. banyak orang yang bilang seperti itu, banyak. Tapi gak mirip kok bang, asli. Ya ada lah raut-raut wajahnya. Tuh apalagi kalau dari samping. Coba dari samping balik, coba nyamping. Lah iya tuh. Nah gini Mbak Novi, jadi ya yang tadi sebelum acara ini saya bilang Mbak Novi, itu orang menilainya macam-macam.
Si A bilang, oh iya mirip. Si B bilang, ah nggak ada mirip-miripnya. Si C bilang, kalau dari angle tertentu nih baru mirip. Entah itu dari samping, entah itu dari belakang gitu. Jadi macam-macam lah orang berpendapat beda-beda. Tapi kan waktu itu kan memang Jokowi lagi booming banget ya. Memang lagi Iya, pilpres, memang iya. lagi waktunya booming-boomingnya itu. Makanya ketika ada Jokowi KW, kan ada tuh sebenarnya awalnya kan ada video yang berseliweran nggak bilang itu Jokowi KW. Iya. Ada kan? Ada. Pokoknya kayak lagi kayak gitulah. Bilang ini ternyata Jokowi KW ini. Oh mungkin yang ini yang saya kolaborasi dengan band Bumerang. Iya kayaknya. Ya itu kan memang sempat viral tuh. Saya saat itu di PRJ pas waktu itu band Bumerang main, artinya saya ikut main. Pak Jokowinya ada di situ nonton saya gitu. Pak Jokowinya nonton. Terus pernah gak sih lo bang sama emak-emak tuh kalau lo belusukan itu justru kan yang paling yang paling heboh ya mama. paling heboh mama. Dikejar-kejar pernah? Ya dicakar, dicubit ya udah biasa. Gitu. Memang Gila, kan ya, mama berani banget ya sama artinya RS1. kan artinya gini, kecintaan masyarakat dengan Pak Jokowi itu ya luar biasa gitu. Gue saking ngefansnya nih guys, gue saking ngefansnya sama Pak Jokowi. Gue nggak tahu kalau gue ketemu langsung di depan mata itu mungkin gue pingsan. Serius, gue udah speechless banget karena tadi sempet gue juga agak grogi gitu kan. Gue pikir memang Jokowi beneran. Tapi ya emang gitu bang. Kalau kita, gue pernah ketemu Pak Jokowi. Padahal gue orang PDI waktu itu ya. Gue orang PDI Perjuangan waktu itu. Cuma sekarang sudah tidak lagi. Sering banyak acara-acara yang melibatkan kita ada dalam satu tempat yang sama. Tapi ya gue nggak pernah ada kesempatan. Ya. Di Depok, gue cuman lihat gue naik di panggung. Ternyata Jokowi panggungnya panggung yang tengah, kita panggung yang besar. Akhirnya gue cuma bisa lewat dari belakangnya aja. Cuma ya gitu aja udah seneng sih. Udah seneng aja. Makanya kenapa guys, karena gue ngefans sama Pak Jokowi. Nah di podcast kali ini gue pengen ngambil Jokowi KW-nya gitu loh. Tapi biar gimana pun memang Jokowi ini sosok presiden yang memang berbeda banget ya. Tidak tidak ada seperti nggak ada sekat gitu. Betul. antara presiden dengan rakyatnya. Betul. Terus pernah nggak sih lo bang misalnya kenaikan bahan pangan, lo jalan nih, lo tidak ada dalam satu frame lo lagi action atau lagi apalah, lagi jadi Jokowi KW, lagi normal, tiba-tiba lo kena makian, emak ibu-ibu. Makian enggak, cuman dalam bentuk candaan. Gitu. Bapak ini dong pak, mahal nih pak, turunin dong pak gitu ya. Dalam bentuk candaan. Iya, bukan makian namanya, komplainan lah. Keluhan. Di belakang layar. Bang, Pak, gimana nih katanya? Bensin naik mulu, gas naik mulu gini. Gimana nih katanya? Lah, ya ke yang aslinya dong, saya kan KW gitu. Ya gitulah, artinya cuman bentuk candaan. Enggak kalau mencaci gitu enggak. Iya, maksudnya ya kan kalau di medsos itu kan kadang orang seenak-enaknya aja gitu loh berkata-kata pada presiden orang yang nomor 1 di Indonesia. Kadang gue juga geram banget gitu. Gue sering kali berdebat coba gara-gara lu sopan, mau gimana pun itu orang nomor 1 di Indonesia gitu loh. Sama ketika gue benci sama jagoan lo gitu lah kasarnya. Gue benci sama jagoan lo, gue tidak akan berkata-kata yang di luar batas gitu loh. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ini masih belum dewasa secara berpolitik. Tapi walaupun begitu, kalau gue lihat di Amerika pun sama. Debatnya pun sama, debat medsos itu mereka kalau soal presiden, gue jadi berpikir bahwa politik ini bikin manusia tidak dewasa. Betul. Gitu. Terus bang, kalau dari keluarga nih, ada nggak sih yang khawatir? Awas hati-hati kalau jalan tahu-tahu nanti ada haters Pak Jokowi ngapain gitu, melakukan hal-hal yang karena lo kan sebagai bukan Jokowi, penjagaan lo pasti kan biasa aja gitu ya kan. Tiba-tiba ada orang yang nggak tahu menau nih, dia begitu bencinya dengan Pak Jokowi, begitu dia lihat Jokowi tanpa pikir panjang, bak nggak pernah ya. Ya artinya cuma dalam bentuk
peringatan aja lah, Pernah lu diperingati? terutama istri gitu. Istri ya maksudnya artinya memperingati ya lebih ke hati-hatilah gitu. Kan waktu itu saya sering banyak kegiatan yang menghadapi berbagai macam orang, kan kita tidak tahu gitu kan. Waktu itu apalagi kejadian waktu Pak Wiranto pernah kan yang kejadian penusukan Pak Wiranto. Nah itu kan itu ngeri banget ya. kita tidak bisa menduga kan. Di saat orang berdekatan, berjejal, berdesakan, kita nggak tahu kan satu persatu orang tujuannya apa, kita tidak tahu gitu. Ya, cuman artinya kita tidak lepas doa aja lah gitu. Doa aja ya. Tapi lo pasti ngeri banget lah Bang. Lah Pak Jokowi mah pas pampresnya di mana-mana, bahkan yang nggak berseragam pun banyak gitu kan. Tapi kalau lu kan takutnya kena apesnya, takutnya. Ada beberapa yang memperingatkan, artinya awas lu katanya. Apalagi kalau lihat dari belakang atau samping gitu kan, orang yang benar-benar benci gitu kan bisa aja gitu berlaku yang di luar nalar dia, tiba-tiba merasa dia, wah gua harus artinya kebencian gue harus bisa terlampiaskan gitu kan. Lihat aku dari samping atau dari belakang kan, ya lebih ke itu aja sih. Tapi ya aku pun ya waspada lah, lebih bebas artinya tapi waspada juga gitu. Mungkin kalau saat-saat ini kekhawatiran itu udah nggak terlalu tinggi ya. Waktu pilpres itu yang gila banget. Yang gila banget. Jangankan Jokowi, jangankan Pak Jokowinya, jangankan Jokowi KW-nya. Kita aja di bawah yang bekerja untuk beliau, ketar-ketir gitu loh. Kadang gue ngerasa apa sih Bang, suka sakit hati kalau dengar cacian teman-teman gitu ya ke Pak Jokowi gitu. Ya mau gimana pun ya gue cuma bisa bilang Pak Jokowi itu cuma manusia biasa. Kadang dia kadang dia bagus, kadang orang suka, kadang orang tidak suka. Kebijakannya pun bukan kebijakan dia sendiri, itu pemerintah loh. Pemerintah yang artinya ada Pak Jokowi dan menteri-menteri gitu loh. Kalau mereka paham dunia politik praktis ya, dunia politik praktis itu kan semuanya kepentingan, semuanya adalah kekuasaan. Jadi hari ini kita bisa bacok-bacokan lah bahasa kasarnya ya. Kita bisa kata-kataan, kita bisa musuh-musuhan. Nggak taunya bulan depan jagoan kita udah berteman. Nah terus kita yang di bawah gimana? Kadang gue juga suka sitting juga sih bos ya. Taunya ini kayak gini, gue udah kayak apa tahu, udah kata-kata udah segala macam, udah pasang badan lah bahasa kasarnya kayak gitu. Berarti Bang emang lu sebagai Jokowi KW ini lo mendapatkan semua ya. Artinya ya keuntungannya sama sisi negatifnya dari seorang Jokowi KW. Benar gak sih Bang? Ya. Benar ya? By the way lo pernah ketemu gak sama Pak Presiden? Kalau untuk bertatap mata gini udah 2 kali. Kalau waktu zaman pilpres kan sebetulnya sering ketemu gitu ya, beberapa kali lah, artinya nggak terlalu sering. Cuman kalau pas lagi ada pilpres, kalau ada kampanye, ketemuan dengan relawan gitu kan, saya pasti selalu ada. Pas beliau ada, saya ada gitu. Pas kalau kebetulan ketemu ya paling say hi gitu. Tapi waktu ke Bandung kunjungan kerja, itu sempat saya yang menyambut itu gitu 2 kali. Oh iya. Yang pertama saya dipanggil. Yang pertemuan pertama saya dipanggil. Karena beliau kan gayanya biasa belusukan tuh, ke tiap pengunjung beliau belusukan. Jadi lo dapat tugas Pak? Salamin orang-orang, apa tuh? Lo dapat tugas gak? Udah turun aja ke masyarakat karena ini mungkin daerah bahaya. Pernah gak lo jadi stuntman gitu bisa? Pernah gak sih? Enggak sih, enggak, cuman ada beberapa teman ngusulkan kan, udah aja lo jadi stuntman gitu. Iya kan, kalau misalnya Pak Jokowi belusukan ke daerah-daerah yang rawan, lo yang ditaruh. Itu kalau di luar negeri kan ada itu istilah double body. Gitu. Double body, ya. Jadi yang aslinya di mana? Yang ini yang main gitu. Iya benar, harus. Pernah ada yang ngusulin gitu. Cuman jadi artinya resikonya lebih
Lebih bener-bener resiko nyata gitu ya. Jadi Nggak main-main kalau orang lagi. nembak ya gue yang mati gitu. Iya bener-bener kayak gitu. Terus lo ada ini nggak bang? Ada pengalaman-pengalaman yang bikin lo mungkin ketawa gitu kalau lo inget? Ya banyak sih, apalagi orang yang di daerah-daerah gitu kan, dia cuman ngelihat Pak Jokowi itu betul-betul di TV gitu. Jadi ketika ketemu aku itu ngerasa aku itu Pak Jokowi gitu, kekeh gitu. Bukan ini Pak Jokowi, ini bukan ibu, bukan gitu. Apalagi ibu-ibu lansia gitu kan. Dia yang nggak apa, yang jauh dari dunia medsos, dia cuman hiburannya TV, melihat Pak Jokowi pun cuman dari TV gitu. Kekeh itu sampai orang ngejar-ngejar. Ini Pak Jokowi Pak Jokowi, bukan ibu, bukan. Pak Jokowi atau kembarannya atau adiknya itu kan bikin ketawa gitu, hal-hal yang seperti itu ya bikin lucu gitu, kok bisa ya gitu. Saya sendiri lucu gitu jadinya gitu. Ya seperti itulah, banyak hal-hal yang bikin ketawa. Tapi sebenarnya persentase antara lo dapat benefitnya sama lo dapat sisi hal yang negatifnya banyak mana? Ya imbang lah. Imbang lah. Boleh dibilang imbang. Makanya lebih banyak ininya lah. Banyak negatifnya. Lebih banyak negatifnya. Oh gitu. Ya. Gue pikir enak banget lu bang, jadi lu bang Enggak lah. dipanggil sana, dipanggil sini, dapat duit, sana dibayar, sini dibayar. Enggak ya? Enggak. Kalau menurut gue bang, gue jadi agak heran kalau lo bilang imbang gitu antara lo dapat positifnya sama lo dapat negatifnya, itu imbang ya. Ya artinya ya. Tapi lo nggak boleh ini dong, nggak boleh menafikan kalau lo dapat juga lah, maksudnya dapat juga hal-hal positif yang seperti Iya. uang. Iya, Lo dipanggil ke sana, Ya enggak dibayar. lah, itu kan saya tidak boleh artinya apa ya, menghilangkan rezeki Nah, saya tidak. pamali etak mah bang. Pamali, tidak lah. Ya saya bilang iya gitu. Ya, cuman ya artinya tadi yang negatifnya itu ya serangan dari haters, dari apa yang berupa ledekan, cacian, ya seperti itulah. Lo suka pernah sakit hati gak sih bang? Awal-awalnya ya. Awal-awal sakit hati juga lah. Gue pikir lah. gue pikir lo udah bisa membedakan gue sebagai Jokowi KW gitu, lengkap dengan plus minusnya. Oh ternyata Awal-awalnya ya. shock juga ya bang. Apalagi awal-awal pertama naik stage itu kan, waduh gemeter gitu kan, panas dingin. Saya itu tipe orangnya pendiam, tidak bisa menghadapi orang banyak. Tapi ketika saya menjadi Jokowi KW ya dituntut harus kan, harus berhadapan dengan orang banyak. Ya mau tidak mau gitu, itu ya memang sudah jadi kewajiban, saya harus menghadapi orang banyak. Ya itu ditertawakan itu satu hal yang menurut saya sangat tidak enak gitu. Sangat tidak enak Sangat tidak enak, apalagi ditertawakan, dilecehkan gitu. Tapi berjalannya waktu, oh memang ditertawakan dan itu udah menjadi bagian perjalanan ini, ya sudahlah, diterima saja, artinya ya udah ngalir gitu aja, udah nggak. Sekarang mau orang ketawa mau apa, anggap aja. Lo udah mulai bisa membedakan gue sebagai Jokowi KW dengan gue sebagai diri gue sendiri gitu. Betul. Ya. Terus kemarin berarti saat politik pernah jadi ketua Jokmen, Jokowi Mania. Jokowi Mania di Bandung. Baru-baru ini sih aku diangkat. Ya kebetulan waktu itu ada kekosongan, si ketua umumnya minta aku untuk udah aja, kamu kan ikon katanya, udah deh diangkat ketua aja gitu. Pas kebetulan relawan pun setuju, ya udahlah, ya udah oke gitu. Saya bilang ya kebetulan kan Pak Jokowi pun tahunya saya ada di Joman gitu, di Jokowi Mania gitu. Joman. Ya sudahlah gitu. Toh tidak ada kepentingan, cuman satu kepentingannya kita mengawal pemerintahan Pak Jokowi gitu. Gitu ya. Gitu.
Terus ada nggak sih hal-hal yang lo pengen gitu loh terkait sebagai Jokowi KW ya, yang lo pengen banget tapi lo belum kesampaian bang? Bicara di sidang. Oh, enggak lah. Pengen sih ngobrol gini, ngobrol empat mata dengan Pak Jokowi gitu. Cuma Gitu kan ya? karena selama ini ketemu ya cuman pas beliau kunjungan, say hi gitu, Pak gitu. Oh iya, beliau kan udah tahu sih, udah nggak asing dengan saya gitu. Oh iya, kamu gitu. Foto udah gitu. 2 kali pertemuan dekat ya itu, cuman sebatas itu. Nah, keinginan saya, cita-cita saya yang belum tercapai ya itu, pengen ngobrol, minum teh bareng inilah dengan. Selain itu ada nggak sih hal yang kalau itu kan hanya sekedar lebih deket gitu ya, lebih deket dari Iya. heart to heart gitu ya. Ya, Tapi ada lagi nggak sih keinginan lain? ya banyak sih ya kalau keinginan banyak, cuman ya cukup saya sendirilah yang tahu gitu. Gitu. Terus waktu 2019 kemarin kan pilpres ya? Bener kan pilpres ya? Pilkada ya? Pilpres. Ya? Iya benar pilpres. 2019 kemarin berarti lo lagi sibuk-sibuknya tuh? Ya, Sibuk sebagai relawan atau sibuk sebagai Jokowi KW nih? dua-duanya. Dua-duanya. Memang saya ikon, jadi di saat kebetulan ya udah apa artinya udah nyebur sekalian gitu, nyebur di di relawan. Jadi banyak kegiatan yang memang acara itu membutuhkan sosok Pak Jokowi gitu, karena memang Pak Jokowi kan tidak bisa sembarang bisa hadir ke sini, ke satu tempat, itu kan harus ada Protokol yang gitu panjang kan. dan ketat. Jadi ya udahlah, jadi artinya saya sebagai gantinya gitu, minimal ada ikonnya gitu. Ya lebih dibutuhkan untuk ikon gitu. Berarti lo selama dari 2017 ini lo berusaha keras untuk bisa mirip lah gitu ya kasarnya. Ada nggak sih lo belajar Enggak sih, enggak artinya enggak sengaja mengalir gitu aja lah. mengalir gitu aja? Artinya enggak yang setiap hari berlatih gimana nih caranya biar suaranya mirip atau apa, enggak, lebih Enggak ke ya? santai aja. Tapi kan lo perhatiin dong caranya Pak Jokowi ngomong, ya kan? Ya. Terus kalau ketemu anak kecil, Pak Jokowi minta sepeda Pak, itu sering. yang anak-anak pasti di mana-mana itu anak-anak pasti minta sepeda, karena kan udah jadi trennya Pak Jokowi itu kan bagi-bagi sepeda. Jadi siapapun ya kalau ketemu, Pak sepedanya dong, sepedanya, nggak ada yang lain, pasti sepedanya gitu. Terus lo jawabnya gimana? Gitu. Oh ya nanti ya, sekarang cuma adanya ini gantungan kunci gitu, sepeda gitu. Ya gitulah. Tapi Bang, sejauh ini kan ada beberapa mungkin hal-hal yang lo belum kesampaian juga. Lo ada nggak sih ngerasa, aduh bentar lagi Pak Jokowi 2024 ya? Ya. 2024 jabatannya selesai. Berarti selesai juga lah gue gitu, mendapatkan Karir. kemudahan karir sebagai Jokowi KW. Ada nggak sih lo Bang mikir sedih atau gimana gitu? Secara manusiawi iya sih ya, pengennya sih ya terus gitu ya, jadi biar karir saya sebagai Jokowi KW tetap terus berlanjut. Tapi ya apa boleh buat, kan sudah ketentuan seperti itu ya, mau nggak mau. Tapi artinya tetap image-nya Pak Jokowi itu tetap melekat gitu. Kenapa tidak setelah Pak Jokowi beres 2024 saya tetap menjadi Pak Jokowi KW, toh orang-orang sudah tahu gitu. Oh gitu. Dengan melihat style seperti ini aja, Pak Jokowi katanya, itu kan artinya sampai kapanpun orang pasti Jokowi gitu. Tapi teman-teman saudara ya, ada nggak sih yang pernah komplain, woi gue pengennya Indra bukan Jokowi gitu, ada nggak sih? Enggak sih, sejauh ini ya teman-teman welcome aja ya, lucu aja, dianggap lucu gitu ya, Bahkan dianggap kan lucu aja. ada beberapa teman, wah seneng nih gue punya teman lu nih, jadi ya artinya kan sekarang udah jadi public figure katanya gitu kan. Kalau saya sendiri sih nggak merasa saya public figure, biasa aja lah, saya bilang gitu. Ya, tapi kita seneng nih katanya gitu.
Berarti lo udah nggak asing dengan situasi misalnya lo jalan ke mall tiba-tiba mata semua ngeliat lo bisik-bisik gitu pacok gitu ya, udah biasa ya. Udah biasa. Terus lo kalau mendapati hal seperti itu lo senyum apa lo tegur atau gimana? Paling anak yang ini kalau ya itu tadi ngeliatin ayah terus gini. Nggak jarang ada yang minta foto juga gitu. Gitu. Apalagi kalau hitam putih gini gitu kan, dengan setelan rambut Pak Jokowi yang ke pinggir, ini orang udah pasti wah ini Jokowi KW gitu. Kalau dari jauh Jokowi itu Iya. Pak Jokowi kejar deh. Ada nggak yang dikejar? Enggak sih. Enggak ya? Cuman ya kalau yang udah ngeh sih pasti Pak boleh minta foto? Boleh gitu. Gila enak, tapi lo nggak pernah mimpi dong bang, lo bisa jadi Jokowi KW, jadi ikon orang nomor 1 di Indonesia guys. Mimpi pun tidak gitu. Kira-kira ada nggak sih bang yang lo pengen apa ya, pengen ngomong ke netizen nih? Ya kalau boleh minta sih ke netizen ya janganlah saya kan ya artinya mencari, ya boleh dibilang saya mengais rezeki juga dari sini gitu kan. Ya itu bagian dari saya kerja lah. Taruh saya kerja sebagai Jokowi KW ya tolonglah hargai gitu. Kalau boleh minta ya, tapi kembali lagi kan netizen juga punya hak dia gitu untuk berpendapat seperti apa gitu. Tapi ya artinya udahlah, terima aja gitu. Artinya saya sudah berusaha mencoba menerima apapun masukan dari netizen, mau A, mau B, mau positif, mau negatif ya saya terima, dan untuk saya renungkan gitu. Artinya yang kira-kira apa yang positif saya ambil gitu. Oh berarti saya harus kedepannya untuk lebih baik lagi, untuk jadi pembelajaran untuk saya gitu. Gitu aja sih, lebih gitu ya. Nggak ribet lah. Oke, gue rasa podcast kali ini tentang presiden nomor 1 di Indonesia, presiden nomor 1 dengan orang RI nomor 1 di Indonesia. Sekian dulu, semoga kita semua bisa memahami posisi Pak Jokowi sebagai presiden dan sebagai manusia pada umumnya. Setidaknya kan tadi kita sudah sedikit bercerita panjang lebar oleh Jokowi KW-nya. Semoga kalian semua bisa memetik semua ini, ambil yang positif, jangan ambil yang negatif ya. Biar bagaimanapun Bapak Jokowi tetap manusia biasa yang punya salah dan punya banyak kebaikan. Saya Novi Anggriani bersama David Jokowi KW undur diri dari harapan kalian. Jangan lupa like, comment and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.